Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misad. Hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang pengantar dasar geografi ya. Pengetahuan dasar geografi. Subbahasan yang kita bahas hari ini adalah tentang pendekatan geografi. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pada materi, mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Nah, saya doakan semuanya dalam kondisi sehat ya, lahir batin, dan dalam kondisi bahagia ya. Jangan lupa bahagia supaya kita iman dan imunnya kuat ya. Alhamdulillah. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah siswa atau kalian dapat menjelaskan tentang pengertian pendekatan geografi. Yang kedua, kalian supaya bisa memahami tentang macam-macam pendekatan geografi ya. Nah, masuk pada tujuan pembelajaran pertama yaitu pengertian pendekatan geografi. Ingat, geografi itu dikaji dari beberapa pendekatan. Nah, apa yang dimaksud pendekatan ini yaitu cara pandang atau sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Ingat, di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan begini ya, ilustrasi sederhananya. Biologi mempelajari tentang hewan dan tumbuhan, iya kan? Juga manusia ya. Geografi juga mempelajari tentang tumbuhan, hewan, manusia, sama. Nah, apa yang beda? Lah, yang beda adalah sudut pandang ini. Sudut pandang untuk mengkaji fenomena yang terjadi pada hewan, tumbuhan, manusia itu beda antara biologi dengan geografi. Lah, pendekatan geografi ketika mengkaji fenomena yang terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia itu melihat dari sudut pandang tiga sudut pandang yang nanti akan dijelaskan ya, yang termasuk pendekatan geografi atau sudut pandang geografi untuk mempelajari suatu objek atau fenomena geografi seperti tadi tumbuhan, hewan, dan manusia itu didekati ya, karena ini pendekatan ya, atau disudut pandangi dari tiga aspek yaitu ruang, wilayah, dan lingkungan ya. Jadi misalnya ketika geografi belajar tentang tumbuhan, maka geografi belajar tentang ruang tumbuhan, wilayah tumbuhan, dan lingkungan tumbuhan. Beda dengan ketika biologi memandang tumbuhan. Dalam mengkaji tumbuhannya, biologi akan mengkaji tentang apa? Misalnya sel hewan, anatomi tubuh hewan atau tumbuhan. Jadi beda, sama-sama objeknya tumbuhan hewan, tapi yang dikaji geografi dengan biologi beda. Nah, geografi itu mendekati objek yang dipelajari itu dari sudut pandang ruang, wilayah, dan lingkungan. Itulah yang dinamakan sudut pandang geografi ketika mengkaji suatu objek. Nah, ini sudah saya bukakan tadi, saya kasih pengantar bahwasanya macam-macam pendekatan geografi itu ada tiga ya. Kalau saya menyebutnya 3K, gampang ya, yaitu 3K. K pertama adalah keruangan, seperti ini ya. Jadi ada 3 macam pendekatan geografi ya. Yang pertama adalah pendekatan spasial. Spasial itu bahasa Inggrisnya ya. Spasial itu ya, tulisannya spatial gitu ya. Tapi ini menjadi Indonesia sudah ya. Spasial artinya adalah keruangan. Nah, ini jadi misalnya tadi saya katakan misalnya hewan atau tumbuhan ketika dipelajari dalam geografi itu dipelajari tentang spasialnya atau ruangnya. Nah,
Apa itu pendekatan spasial atau keruangan? Yaitu pendekatan keruangan atau spatial analysis merupakan pendekatan yang khas dalam ilmu geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek geografi secara spasial atau keruangannya. Jadi pendekatan keruangan ini lebih mengarah pada aspek geografi spasial ya secara keruangannya. Berarti kalau tadi saya bicara objeknya itu hewan, tumbuhan, manusia, berarti yang dipelajari adalah ruang tumbuhan, ruang hewan, ruang manusia. Jadi dengan ruang yang seperti ini, bagaimana kehidupan hewan? Bagaimana dengan ruang seperti ini kehidupan manusia? Nah, makanya ketika belajar geografi, kita akan belajar tentang bioma. Ya, sudut pandang bioma dalam geografi dengan biologi juga beda. Ya, mungkin dalam geografi lebih menekan pada aspek iklimnya yang mempengaruhi kehidupan di sana. Kita bisa melihatkan hewan di kutub dengan hewan di daerah tropis itu beda dari segi misalnya tebal kulitnya, tebal bulunya itu akan beda ya. Jadi ruang kutub akan mempengaruhi jenis hewan kutub, termasuk ruang tropis akan mempengaruhi jenis hewan di daerah tropis. Termasuk manusianya juga demikian, termasuk bentuk rumahnya. Coba kita lihat bentuk rumah di kutub dengan bentuk rumah di ruang tropis akan berbeda. Inilah bukti bahwasanya ruang itu menentukan pola hidup atau kehidupan dari makhluk yang ada di dalamnya. Nah, itulah uniknya pendekatan keruangan di sini ya, dan pendekatan-pendekatan lain di dalam geografi. Nah, saya lanjutkan dalam pendekatan ini, peneliti atau kita akan mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek keruangan. Jadi intinya geografi itu mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan. Jadi kita mempelajari persamaannya begini, perbedaannya seperti ini, atau diferensi area ya. Aspek-aspek ruang dan spasial geografi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, kita juga harus memperhatikan distribusi atau persebaran relasi dan interaksinya. Nah, ini nanti akan dikaji di dalam prinsip geografi ya tentang distribusi persebaran ini. Nah, jadi antara pendekatan dan prinsip memang ada keterkaitannya, termasuk dengan konsep yang sudah kita pelajari di awalnya. Pada akhirnya diharapkan akan didapatkan manfaat bagi manusia terkait dengan pendekatan spasial geografis ini, baik dalam aspek hidrologi, pedologi, dan klimatologi. Ini aspek yang sangat parsial ya dalam geografi. Masih banyak aspek yang lain ya. Ini contoh saja misalnya pada hidrologi atau ilmu tentang air, pedologi atau ilmu tentang tanah, dan klimatologi ilmu tentang iklimnya. Nah, contoh pendekatan spasial saya kasih contoh aja ya. Kalau kita bicara tentang pengertian pendekatan keruangan itu belum real kalau belum ada contoh. Maka contoh pendekatan spasial keruangan dalam sebuah fenomena geografi misalnya kayak gini. Contoh pendekatan keruangan atau spasial misalnya curah hujan di Indonesia tergolong tinggi karena wilayah Indonesia mengalami hujan orografis, hujan zenital, dan hujan muson. Jadi cirinya sebenarnya kalau melihat fenomena itu apakah dari fenomena keruangan atau bukan, itu lihat dari ini kasusnya. Misalnya curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, ya ini menunjukkan kejadian ini murni karena alam biasanya. Nah, jadi rumusnya itu berkaitan keruangan itu bila penyebab kejadiannya adalah natural, murni dari alam ya, tidak ada campur tangan manusia secara langsung. Misalnya curah hujan ini kan alamnya. Curah hujan di Indonesia tergolong tinggi karena wilayah Indonesia mengalami hujan orografis, hujan zenital. Jadi karena kondisi alam Indonesia yang demikian, maka menyebabkan curah hujan di Indonesia tinggi. Jadi pendekatan ruang itu biasanya kejadiannya tidak melibatkan atau penyebabnya tidak melibatkan manusia, unsur manusia. Jadi dia adalah murni adalah kejadian alamiah ya. Jadi nah nanti kalau mengakibatkan manusianya begini ya pasti ya,
tetapi penyebabnya ini adalah dari alam. Nah, ini adalah pendekatan ke ruangan atau spasial. Contohnya ini ya, nanti kalian bisa mencari contoh yang lain. Bahkan di soal nanti juga saya beri soal sebuah contoh fenomena geografi, kamu akan menentukan itu pendekatan apa, ya kan? Nanti kita lihat di kuis ya. Nah, pendekatan ekologi sekarang yang kedua. Nah, pendekatan ekologi atau ke lingkungan, saya tadi bilang 3K. K yang pertama ke ruangan, K yang kedua adalah ke lingkungan atau ekologi. Nah, pendekatan ekologi didasarkan pada prinsip ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan dilakukan pendekatan ini adalah untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Nah, kalau pendekatan ke ruangan tadi penyebabnya adalah murni karena alam, nah maka pendekatan ekologi lingkungan ini memperhatikan interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Artinya yang menjadi penyebab bisa jadi yang menjadi penyebab fenomena itu adalah organisme. Artinya di sini bisa jadi manusia terlibat di dalam penyebab fenomena tersebut. Nah, ini nanti kalau belum ada contohnya masih abstrak ya, nanti setelah ini ada contohnya. Aspek yang diteliti dalam pendekatan kelingkungan antara lain adalah interaksi komponen fisikal alamiah dan non fisik. Nah, ini jadi ada keterkaitan antara alamiah dengan sosial. Kalau tadi misalnya curah hujan Indonesia tinggi akibat letak lintang, akibat banyaknya hujan orografis itu kan murni alamiah. Nah, sekarang di sini komponennya selain alamiah juga ada sosial. Selain itu, pendekatan geografi ini juga berfokus pada perilaku organisme dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi secara mandiri tanpa keterkaitan. Ya, mungkin kalian masih abstrak sekali kalau belum ada contoh lah ini sekarang. Contoh pendekatan ekologi dapat dilihat pada fenomena Sungai Brantas. Merupakan salah satu sungai di Kota Malang, namun sayang kebersihan dan kelestariannya tidak dijaga dengan baik karena penduduk Kota Malang banyak yang membuang sampah di Sungai Brantas. Lihat, ini ada keterkaitan antara perilaku manusia dengan Sungai Brantas. Nah, Sungai Brantas ini memang sebuah fenomena alam Sungai Brantas. Tetapi di sini ada keterkaitan antara perbuatan manusia yang menyebabkan Sungai Brantas menjadi tercemar. Nah, ini ada penduduk Kota Malang yang banyak membuang sampah di Sungai Brantas. Nah, ketika kejadian ini melibatkan perilaku manusia membuang sampah pada Sungai Brantas, inilah yang kajian yang sesuai dikaji dengan pendekatan ekologi. Jadi kalau sudah melibatkan perilaku manusia di sini yang merusak alam, yang mencemari lingkungan, maka ini pendekatannya adalah ekologi. Nah, kalau murni karena penyebabnya alam, namanya pendekatan ke ruangan. Nah, begitu ya. Oke ya. Ini pendekatan yang kedua. Yang kedua namanya apa tadi? Pendekatan ke ruangan atau ekologi. Nah, tinggal satu lagi sekarang berarti ya. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan regional. Nah, saya sebut K juga ya. Regional ini maksudnya adalah kompleks wilayah. Nah, pendekatan regional atau analisis kompleks wilayah dilakukan dengan membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek ruangan dan lingkungan secara komprehensif. Secara umum, pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan spasial dan ekologi. Nah, orang mengatakan pendekatan regional ini gabungan antara pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Jadilah pendekatan kompleks wilayah atau regional. Nah, analisis ini menekankan adanya diferensi areal, jadi adanya perbedaan wilayah atau perbedaan karakteristik pada tiap wilayah di bumi. Hal ini kemudian mendorong adanya interaksi antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Nantinya hasil pendekatan studi wilayah kemudian tertuang menjadi peta dan dipelajari melalui disiplin ilmu kartografi. Nah, ini kalau memang dikaji lebih lanjut, memang suatu fenomena regional kompleks itu akan unik dan akan menarik jika disajikan dalam
kajian ilmu kartografi. Apa? Karena dipetakan. Apa yang nggak menarik kalau dipetakan? Nah, lihat saja sekarang ini fenomena Grab, Gojek, Google Earth, Google Map itu semuanya adalah dikaji dengan ilmu kartografi sehingga menarik. Nah, jadi Google Map itu pengembangan dari ilmu kartografi yang digital kan. Nah, sekarang kita misalnya pesan Grab itu bisa tahu perjalanan yang ngirim barang kita itu sampai mana. Dan itu kan apa yang digambarkan di situ kan di peta kan. Nah, itu kalau kita sudah ngomong peta berarti itu ngomong kartografi. Nah, jadi peta digital ini menjadi sebuah tren di dalam aplikasi-aplikasi terutama untuk transportasi dan juga aplikasi yang menekankan pada sebuah perjalanan dan lokasi ya. Ini kan sangat erat kaitannya dengan kartografi dan ini adalah sangat tepat kalau dikaji dengan pendekatan kompleks wilayah. Kita contohkan aja biar tidak abstrak ya. Contoh pendekatan regional adalah studi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Malang. Nah, tidak hanya manis kondisi penduduk dan sarana transportasi yang ada, tapi juga secara komprehensif melibatkan kondisi yang ada di wilayah sekitar Kota Malang seperti dari Kota Batu dan Kabupaten Malang. Nah, ini kompleks wilayah ya. Jadi misalnya masalah macet di Kota Malang. Ini tidak bisa ditinjau hanya dari satu wilayah Kota Malang saja. Ingat, Kota Malang ini sangat terkait dengan kota-kota yang ada di sekitarnya, terutama dari kota Batu dan Kabupaten Malang. Dan kalau kita mau jujur, ya juga sangat terkait dengan tidak hanya dari Kota Batu dan Kabupaten Malang, bisa jadi daerah-daerah lain karena Malang ini menjadi sebuah tujuan wisata ya dan tujuan untuk kota pendidikan dan sebagainya. Sehingga berbicara tentang kemacetan di Malang ini sangat terkait dengan wilayah-wilayah lain di sekitar Malang. Nah, karena melibatkan banyak wilayah selain Malang, maka ini adalah cocoknya ya dikaji dalam pendekatan regional atau kompleks wilayah. Jadi misalnya macetnya Malang itu tidak hanya karena fenomena di Malang, tapi bisa jadi karena keterkaitan dengan daerah lain seperti dari Batu atau Kabupaten Malang, bahkan wilayah lainnya yang banyak perjalanan di Malang sehingga Kota Malang semakin macetnya. Kita lihat macet Malang ini ya sebenarnya hampir setiap hari ya. Kalau tidak pandemi ya, ini pandemi sehingga tidak macet ya. Tetapi kalau pada saat liburan, Malang ini semakin macet saja. Saya pernah perjalanan dari Batu ke Kota Malang itu sampai 2 jam. Berarti sama dengan ke Surabaya. Nah, ini menunjukkan betapa Malang ini menjadi sebuah kota yang sudah terkenal macet ya, dan memang sudah nggak terkenal lagi kota macet ya. Kalau tidak pandemi mungkin saja hari-hari ini sangat padat di mana ya, tapi karena pandemi banyak mahasiswa yang belajar online, siswa yang online, bahkan kerja online sehingga Malang menjadi lengang sekarang ya, agak lengang ya, karena fenomena pandemi ya. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir. Bukan berarti supaya Malang macet, bukan ya, supaya kehidupan menjadi normal. Masalah kemacetan ini harus ditangani oleh semua pihak sehingga kita keluar dari pandemi, tapi Malang tidak macet juga ya, sehingga semuanya bisa lancar. Termasuk kalian bisa belajar lagi, bisa ketemu teman lagi, bisa ketemu kami di sekolah dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh pendekatan kompleks wilayah ya. Contoh-contoh yang lain nanti banyak kami sajikan di dalam soal, di kuis ya, atau di penilaian-penilaian yang akan kita lakukan. Nah, kalian nanti banyak harus belajar tentang mencontohkan ya bagaimana contoh pendekatan kompleks wilayah di daerah sekitar kalian. Misalnya kalian ini ada fenomena apa di daerah kalian. Nah, ini contoh cocoknya itu dikaji dengan pendekatan apa. Itu mungkin
nanti saya tugaskan pada kalian ya. Sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.